Podcast begin in 3, 2, 1, kamera rolling and action. Ya, halo teman-teman sobat perbendaharaan. Berjumpa dengan saya, Muhammad Pucitoro sebagai podcast announcer. Kali ini kita kedatangan dua bintang tamu dari sobat perbendaharaan juga. Kali ini kita akan membahas tema terkait dengan fresh graduate insan perbendaharaan muda, aka CPNS DJPB 2019. Boleh diperkenalkan satu-satu, asalnya dari mana, terus namanya, dan prodi dari alumni PKN STAN semua kan? Iya. Boleh, silakan. Mulai siapa? Kau dulu aja, Bang. Oke. Perkenalkan teman-teman, nama saya Audi. Saya dulu prodi di STAN tuh D3 Akuntansi. Asalnya dari Surabaya. Surabaya, jauh ya? Lumayan lah. Sekarang OJT di mana? Sekarang OJT di KPPN Bogor. Bogor. Ya, satunya lagi Mas. Halo teman-teman, nama saya Krisna Nugraha Pratama dari D1 KPN dulunya. Saya asal dari Klaten, sekarang juga di KPPN Bogor. Oh, jadi teman-teman sekalian, bintang tamu kita berdua ini berasal dari Jawa semua ya? Orang Jawa asli ya? Jawa bro. Jawa Bang. Kalau boleh tahu, sebelumnya kan kalian pastinya kalau dari KPPN Bogor artinya kantor pusatnya berada di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kita tahu bahwa tahun 2019 itu ada banyak. Kalau boleh tahu ada berapa jumlahnya yang lulusan tahun 2019 yang ada di DJPB? Kalau nggak salah ada sekitar 524 apa ya? Kalau nggak salah. Iya, 524. Banyak banget ya? Banyak banget. Kalau tahun kemarin kan ada sekitar berapa ya? Nggak nyampe 100 ya? 200-an. Kayak setengahnya deh. Iya, kalau nggak salah tuh mereka kan OJT-nya hanya di satu tempat. Ini uniknya pada tahun 2019 ini OJT setiap calon pegawai ini ada 3 kali rolling. Kalau boleh tahu di mana aja? Kebetulan kemarin Kita udah pernah di Jakarta 4. Jakarta ya kan? 4, Terus habis itu pindah ke Jakarta 5. Jakarta 5. Cuman aku nggak bisa Jakarta 5 kan aku di TSD, jadi nggak ngerasain di sana. Terus baru setelah Jakarta 5 kita pindah ke sini. Bogor. Jadi kalau di total udah berapa lama menjalani OJT ini? Kalau OJT kayaknya Berapa ya, Bang? sekitar 7 bulan, tapi bersihnya paling 6 bulanan Tapi ya. ketentuannya tuh dari fresh graduate sampai dari apa? Dari ICT sampai sekarang kan harusnya kan 6 bulan ya. Ya. Cuman kan sekarang kan karena masa Covid jadi kan ditambah. Oh. Ini kan udah ada penambahan waktu buat di OJT. Oh iya, seharusnya bulan ini ya, tanggal 5 ya. Wah, gimana rasanya? Ya dijalani kemarin aja lah ya. Sebenarnya tanggal 5 ya deg-degan juga kan. Siapa tahu ada Pengumuman Iya, pendapatan ada. kan? Kita nggak tahu kan. Terus roman-romannya juga katanya nggak ada di Pulau Jawa ya. Sedangkan kan mas-mas di sini aslinya Jawa nih. Pengennya di mana tuh? Gimana pengennya Mas Krisna? kalau aku kan kebahagiaan itu kan bukan di Pulau Jawa, Oh, tapi iya. di jiwa. Waduh, boleh. Masnya gimana? Mas Audi. Kalau saya sih di mana aja lah. Yang penting untuk mengabdi buat Indonesia. Wah, mulai kali kau bang. Iya. Kalau boleh tahu nih, dari Mas Audi nih, milih penempatannya di mana aja? Kalau kemarin tuh aku milih tiap pulau itu ada satu pasti kemarin. Jadi kayak nyebar gitu. Yang pertama kemarin mulai di Bali ya. Pilihan pertama itu di Bali, itu milih di Amlapura. Terus yang kedua milih di Kalimantan, di Pangkalan Bun. Terus ketiga di Tanjung Pinang, 4 Bantaeng, yang kelima di Bima, NTB. Bantaeng, Bima. Bantaeng di? Sulawesi Selatan. Wah, jadi lengkap ya di setiap pulau. Oh, keren. Kalau Mas Krisna sendiri nih, Saya agak lupa sih, tapi benar. Wah, saya ingatnya tuh di Mataram. Lombok Ya, Lombok. Kan bisa sekalian sambil main ya kan. Iya. Boleh. Banyak pantainya ya. Katanya mau bikin balapan MotoGP ya. Kali ya, Ntar aku yang jadi pembalap yang Iya, Batang. Habis itu Bengkulu, Banjarmasin sama Pangkalan Bun. Bengkulu ya. Berarti A1 semua ya? Pangkalan Bun A2 sih. Pangkalan Bun A2. Iya. Keren. Dicoba dulu lah A1 ini. Iya. Jadi nih kan dari Desember sampai sekarang di bulan Juli ya. Ada nggak pengalaman-pengalaman unik selama OJT? Atau misalnya masalah atau dongkol gitu kan?
Terserah, silakan. Kalau dulu aja Pak. Mungkin dari yang muda dulu. Yang muda dulu ya, dari. Kalau aku apa ya? Bentar, tak inget-inget dulu. Mungkin paling berkesan tuh juga di Jakarta 4 sih. Jakarta 4 di tempat pertama ya. Dari yang pernah dimarahin ya kan. Dimarahin kenapa nih? Dimarahinnya? Ya itu bagi-bagi cerita. nggak boleh lah, jangan diceritain lah. Itu kan privasi. Oh, masalah Masalah kantor maksudnya. Oh, Nggak boleh masalah disebutkan. Oh, boleh sebutkan. Cuma dimarahin gitu aja ya. Terus tapi enaknya kan kita bisa di sana bisa main-main musik bareng gitu. Di kantornya sama kepala kantor itu paling berkesan sih. Oh iya. Maksudnya bisa apa namanya tuh gabung dengan kepala kantor buat senang-senang gitu. Oh iya, selama akhir tahun anggaran tuh kan SPM-nya banyak. Nah tuh. itu pas akhir tahun anggaran itu pas banget itu. Sama ya itu pas yang paling nggak enaknya tuh teman-teman lain tuh pas hari libur tuh libur, tapi aku disuruh masuk kerja sendiri sama kasihku itu. Oh. Aduh. Wah, itu ya. Iya. Kalau di Jakarta 5 kelewat kan, nggak ikut. Berarti KPPN Tapi lebih seru di TSD Bang. DTSD. Kamu kan belum di TSD? Belum Kan Bang? Aduh. Nanti kita bahas ya. Kamu di TSD online. Online. Aduh, saya DTSD online. Nggak ngerasain makanannya, nggak ngerasain tempatnya. Oh, aduh. lanjut. Pulang. Kita udah kayak makrab 2 minggu di sana. Nah itu aja. Udah kayak mantap dulu. Kalau di KPPN Bogor sendiri nih, kan paling lama pasti banyak dong pengalaman. Mana kan pertama kali kan PK OJT di luar DKI. Gimana Bang? Aduh, no comment lah. Bang. Dari awal. Aduh, kalau masuk di KPPN Bogor gimana ya? Sebenarnya lingkungan di Bogor tuh enak kan, maksudnya sejuk kan di sini tuh. Terus kalau misalnya apa ya, pagi-pagi itu kayak seger gitu lah udaranya di sini. Kalau di kantornya sih, saya sebenarnya enak-enak aja sih sebenarnya. Enak-enak aja. Cuman kadang-kadang ada lah masalah 1-2 gitu kan sama crash sama satu sama yang lain gitu. Cuman ya nggak dimasukin ke hati lah ya gitu. Ini antar pegawai atau antar sesama CPNS-nya? Ya bisa dua-duanya sih. Bisa dua-duanya. Biasalah. Iya. Kalau yang menyenangkan ada nggak? Pengalaman menyenangkan. Kalau menyenangkan kayaknya waktu di Jakarta 5 lah ya. Jakarta 5. Wah, boleh paling nih diceritain. berkesan Jakarta 5. Jakarta Boleh. 5 tuh kayak kita kerja nggak kerja sih, gimana ya? Wah. Kok bisa gitu? Maksudnya waktu itu, nah kebetulan di Jakarta 5 kan waktu itu kita masuk bulan Januari ya. Januari itu kita lagi ada lomba di Jakarta 5 namanya lomba PUG. Nah, lomba PUG itu kita ngapain aja sih? Nah, di sini tuh kayak kita apa ya? Kayak ngebenerin kantor lah ceritanya. Ngebenerin kantor agar supaya kantor ini lebih PUG friendly lah. Oh iya, PUG friendly. Nah, Kesetaraan lebih. setara gender gitu. Jadi benar-benar kita membenahi kantor dari kayak apa ya, dari fasilitas-fasilitas kantor, terus keindahan kantor, pokoknya semua dibenahi lah agar kita bisa menang lomba itu. Terus di waktu itu kebetulan aku dapat job desk buat kayak ngedesain gitu, dan ya lumayan sering lembur lah ya waktu Jakarta 5 ya, tiap hari kayak pulang malam gitu lah. Ya. Lumayan. Kebetulan saya juga salah satu video editornya. Oh gitu ya. Oh iya, alhamdulillah. Kita yang sampai lembur jam 10 ya. Nah, betul sekali. Banyak revisi ya. Ya nggak perlu dibahas lah ya. Pas kalian lembur tuh aku ngapain coba? Ngapain? Senang-senang. Seneng-seneng lah di sana. Ngapain lagi ya? Main futsal katanya. Kalau malam nggak terus-terusan, paling cuma sekali 2 kali. Bicara terkait DTSD, kan ada beberapa diklat yang telah kita ikuti, salah satunya DTU, Latsar, DTSD. Tapi DTSD kan yang orang tertentu doang kan. Ya boleh lah dijelasin mulai dari DTU nih. Berdua boleh bahas. DTU. Iya, DTU. Kalau DTU itu kan dalam di namanya aja apa tuh namanya latihan kepemimpinan ya. Jadi ya di sana gitu kita ditempa, tapi nggak sekeras TNI walaupun yang latih emang TNI, cuman cukup lah buat kita yang orang awam. Disesuaikan ya, ya. untuk fisik, untuk makanan juga, terus pola hidupnya dan juga jadwalnya itu bener-bener kayak kita tuh kaget banget loh, kok gini banget itu ternyata.
susah. Kayak dilatih tentara lebih keras gitu ya. Iya. Menurutku awal-awal emang kayak susah sih. Terus tapi semakin berjalannya hari kayak Iya, kayak nikmatin aja ya. Iya, saya hari pertama mengalami mimisan. Ya, iya berdarah hidung saya. Dibilang gini sama pelatih. Kamu kenapa katanya? Kan dipisah nih ya, dipisah. Kamu kenapa katanya? Mimisan pelatih kayak bilang gitu. Lemah kamu katanya. Orang kan kita mimisan tuh nggak mau nih ya. Terus dibilang lemah. Ini darahnya ngocor sendiri, Pak, gitu. Kadang gitu. Iya, bukan kehendak kita. Terus yang paling berkesan dari DTU tuh apa? Biasanya. DTU waktu itu, oh ini sih, waktu malam-malam ya, kita tidur lagi anak-anak tidur nih ya, tiba-tiba ada sirine, ada kayak bunyi petasan malam-malam. Itu bukan petasan, Bang. Oh iya, Itu pistol, Bang. Nggak tahu lah. Asli, Bang. Ditembakin ke atas itu kalau nggak salah. Terus sirene itu bukan sirene toa gitu loh, sirene itu sirene ambulan, bener-bener yang ambulan gitu. Ya itu panik asli. Asli panik. Sumpah ya, aku kira itu kayak awal-awal tuh ada bencana alam, sumpah. Jadi kayak bener-bener gak ada persiapan, pokoknya keluar dari tenda langsung aja ke lapangan, disuruh ngumpul gitu kan. Kirain ada bencana alam, makanya kayak kudu cepet-cepet gitu, ternyata Apalagi bajunya masih bebas gitu. Iya, baju bebas. Baju tidur itu. Tiba-tiba suruh kumpul pakai baju kita, cuma ambil baju temen yang lain aja lah. Bodoh amat itu punya siapa kan kita ambil. Pada mau semua ya. bahkan ada yang cuma pakai celana pendek waktu itu. Oh iya, iya ingat itu ada. Terus si pelatih ngomong, kamu mau pelatihan apa di pantai? Iya benar. Ada kan yang orangnya gede, Iya. nggak dapat baju kan? Iya. Terus dia datang, kok kamu nggak pakein bajunya ukurannya S banget. Baju saya diambil temen. Baju saya diambil. Karena udah chaos banget Iya, kan chaos malam banget itu. Iya. Kalau saya sih lebih ke jurit malam ya. Jurit malam tuh wah gila. Itu kan kita malam-malam tuh nggak tidur. Terus ada yang satu orang yang kecil patah hidung. Oh iya. Gimana itu tuh? Itu gimana? Ada yang tahu nggak? Itu malam-malam kan? Iya, malam-malam Pas nonton film itu. Sebelum jurit malamnya kita suruh nonton film. Filmnya tuh lama banget, nggak tahu berapa jam gitu kan? Itu cuma diulang-ulang nggak? Enggak, ada beberapa ini nggak sih? Ya, Ada tapi berapa itu diulang di awal Iya, lagi gitu. ha, ha. Ya, oh. Ada beberapa film tapi diulang-ulang juga sih. Terus dia ya karena udah malam kan, ngantuk gitu, dan kita duduknya kayak bener-bener di bangku gitu kan. Iya. Ya, berdiri terus gak ada sandarannya lagi. Terus ya kayaknya dia akhirnya Ke depan. ke depan gitu karena ngantuk, jatuh. Ya, karena Jungkal, patah. jungkal. Karena terus dia nabrak di bangku depannya itu. Jungkal sih. Patah. Nah, Terus tidur di luar kan kita. Ada tidur di luar. Dapat kebagian malam ya, malam semua. Atau ada yang sampai Aku subuh? sekitar sebelum subuh lah, tapi masih agak lama ya. Sampai tidur berarti. Ya curi-curi lah, curi-curi gitu. sama sih. Oke, selanjutnya kalau ini nih DTSD nih khusus Mas Krisna nih, bolehlah dibagi pengalamannya bagi teman-teman yang belum DTSD. Apalagi kita kan DTSD online nih, wah nggak merasakan euforia DTSD yang sebenarnya. Sebenarnya di DTSD itu kan apa? Kayak pas ICT. Cuman kalau ICT kan kita cuma dibahas tentang apa tuh direktoratnya itu. Oh, iya, belajar Itu kan nggak semuanya. Tapi kalau di DTSD itu lebih dalam lagi seperti direktorat PA, direktorat PKN. Apalagi SP, SP ya itulah lebih mendalam lagi, terus ditambah lagi juga buat aplikasi SPAN yang buat tagihan itu dipelajari juga gitu. Tapi seru ya, kayak tamasya. Ya Katanya sih kita seru cuman ya capek juga soalnya kan kayak kerja juga dari jam 7 sampai jam 5 baru kelar. Katanya kayak belajar makrab terus. gitu ya. Makrab sih, makrabnya karena kita bisa main futsal, main volley, terserah lah di sana bebas sebenarnya juga. Nih yang terakhir nih, Latsa. Ini kan jalan terakhir kita ini apa buat lulus PNS ya katanya. Syarat. Boleh dibagi. Ini latsarnya di mana nih? Ada di mana? Kebetulan kemarin aku latsarnya di BDK Malang. BDK Malang. Kalau aku di BDK Jogja. BDK Jogja. Deket. Boleh lah dibagi. Deket sama tempat. Sama nggak kayak DTU atau DTSD mungkin atau gabungan? Boleh lah diceritain. Latsar itu sebenarnya gabungan ya. Gabungan dari DTU sama DTSD. kalau aku di DTSD ya kan. Iya. Kan DTU-nya itu kan karena ada fisiknya juga di Latsar. Di TSD kalau juga ada materinya juga sama tes-tesnya juga gitu. Sama fisik juga ya? Iya. Ada guling-gulingnya juga berarti? Guling-guling ada di mandiin pakai bekas
air cucian piring ada. Waduh, masuk kolam ada? Hah? Masuk kolam. Iya, gantinya kayak itu tadi gantinya. Oh. Gantinya kolam di itu dimandiin pakai gas cucian itu. Kalau BDK Malang sendiri? di Malang nggak ada sih disemprot dimandiin sampah kayak air cucian tuh. Adanya air bersih bener dari Air selang. bersih. Iya. Di selang gitu ya? Disemprot kayak gitu. BTK Malang itu juga Iya. Jadi kan. Nah, itu tuh waktu itu kita habis kayak jalan jauh gitu kan dari Iya. bener-bener dari kota Malang, BDK Malang kan di kota Malang, terus kita jalan jauh sampai kabupaten gitu. Oh keliling? Keliling Di gitu. luar? Keliling bang, Jalan enak doang. kali bang. Tapi jauh gitu kan, kayak berapa kilo gitu. Oh, jalan tapi. Jalan. Jalan. Terus itu siang-siang lagi agak panas juga kan. Terus setelah itu hujan, kebetulan hujan. Terus kita hujan-hujanan juga. Nah, setelah hujan-hujanan sampai di BDK Malang itu, nah itu yang disemprot sama air itu. Wah. Terus habis disemprot kita disuruh nyium bendera merah putih sama bendera Kemenkeu. Gitu ya? Iya. Oh. Kami depannya apa coba? Kuburan Cina. Tidur kuburan? Enggak. Jadi tetap di asrama. Oh, iya. Jurit malam lagi lah. Enggak, Oh, nggak ada. Bahaya. Takut banyak yang serupa. Ya, kami kayak biasa aja sih. Ya seru lah lumayan. Banyak pengalaman yang dirasakan. Iya. Nih kan kalau DTU udah, Latsar udah, terus DTSD udah nih, terus OJT udah di tempat terakhir nih. Bicara tentang itu berarti udah rapelan dong. Ya nggak? Ya nggak? Wah, boleh tahu nggak? Udah dapat berapa nih? Rahasia lah ya. Nah, itu kan rezeki. Iya. Tapi Tapi cukup. alhamdulillah. Cukup. Ya, Iya, cukup. Alhamdulillah. Cukup banyak. Apalagi yang D3 lebih cukup lagi. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. bersyukur ya. Masih muda nih. Nah. Hmm. Terus ini nih kalau nggak mau bagi tahu dong ini tips pengelolaan uang nih. Kan ada beberapa orang tuh beda-beda, ada yang berapa persen nih ini, berapa persen nih itu. Bolehlah dibagi tiap pribadi nih, mas-masnya silakan. Terusnya? Abang dulu aja kan yang berpengalaman. Oh iya udah. Apalagi akuntansi. Udah, Akuntansi juga. akuntansi ya. Perhitungannya itu. Wah, iya. Oke, Terstruktur ya. Kalau aku dari awal tuh biasanya aku mulai melakukan kayak pengelolaan keuangan itu akhir bulan. Akhir bulan tuh ngapain aja? Akhir bulan tuh biasanya aku ngelakuin budgeting, nganggarin gitu. Waduh. Itu pakai Excel biasa aja lah. Jadi kayak kita apa ya? Iya, misalnya kayak masukin aja berapa misalnya pendapatan yang akan kita dapat di bulan depan sama pengeluaran-pengeluaran apa aja yang bakal kita pinginin. Misalnya ada fix apa namanya? Biaya fix kayak bayar kosan, terus bayar misalnya listrik, air segala macam gitu kan, atau uang makan juga ngasih orang tua, itu masuk ke biaya yang fix itu. Terus itu dimasukin ke anggaran itu. Terus ada biaya lain-lain, biaya lain itu kayak misalnya biaya shopping kan, misalnya kita pengen beli baju gitu kan, atau pengen beli ini itu di Tokopedia apa Shopee gitu kan. Biasanya aku udah masukin kayak di keranjang gitu kan bulan sebelumnya. Jadi udah masukin wishlist Oh iya. biar bisa dimasukin ke apa namanya? Budgeting itu. Oh. Di akhir bulan itu. Nah, setelah itu kalau udah diterima gaji kan tanggal 1 ini misalnya, langsung aku biasanya transfer ke rekeningku yang satunya. Jadi tabungan gitu ya. tabungan gitu. Masukin ke situ dan langsung kayak bayar-bayar yang apa yang harus dikeluarkan, kayak bayar kos, bayar kayak apa-apa lain. Nah, tapi nggak aku masukin semuanya di rekening satunya itu. Jadi aku yang sisain itu uang makan sama uang buat belanja-belanja gitu yang di rekening satunya lagi. Nah, selain itu aku juga tiap harinya harus ngupdate di aplikasi di HP namanya Money Lover. Itu ngisi pengeluaran kita tiap harinya gitu sih. Iya. Boleh. Jadi Ini buat- patut dicontoh teman-teman ya. Boleh. buat apa ya, buat memonitor lah. Iya. Kayak apakah pengeluaran kayak hari ini itu udah terlalu banyak apa kayak gimana gitu. Jadi kita bisa monitor kayak hari-hari berikutnya kayak gimana. Terus di aplikasi itu kita di akhir bulan juga ada reportnya. Nah, di situ kita bisa membandingkan sama budgeting yang udah kita lakukan di bulan sebelumnya itu. Jadi bisa kayak mengevaluasi diri sendiri lah, kayak apa sih pengeluaran yang nggak perlu dan kayak ya mungkin juga bisa buat benchmark, buat nyusun budgeting buat bulan berikutnya gitu sih kalau aku. Kalau aku agak sama sih sama Bang Audi juga. Aku juga ada aplikasi yang tiap hari juga nyatetin pengeluaranku gitu. Terus kalau aku biasanya kalau per bulan tuh pakainya yang pokok. Iya. Pakai yang pokok saya tak transfer ke BRI.
yang kan ada 2 rekening kok sebut merek. Maaf ya sebut merek ya. Maaf. Aduh, tolong ya Kembang. BRI. Kembang rakyat, kembang rakyat, kembang rakyat. Terus Tolong kan sponsori kami. kalau kita kan pakainya bank disiplin. Oh, Bank Ya, Disiplin. Iya, bank disiplin. Boleh. Oke. Oke. Jadi bank disiplin itu buat nabung kalau aku. Ya. Nah, yang bank Bank- bank rakyat, bank Bank rakyat itu rakyat. ya itu buat keperluan bulananku. Terus nanti kalau misal ada yang pengen ya aku ambilnya di bank disiplin tadi. Ya itu simpel aja sih kalau aku sih enggak. Tapi aku juga bisa belajar dari Bang Aldi cara tadi. Soalnya belum kepikiran juga cara gitu tadi. Bisa jadi evaluasi ya. Ya bener. Kalau persentase tahu nggak? Misal nih 25% buat uang tiba-tiba, bla 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 bla, buat apa nih? Aku nggak persen sih, aku Ya, aku lebih juga ke nggak kayak nominalnya aja sih langsung. Soalnya ngitungnya juga susah. Iya. Terus kayak ya kebutuhan kita tiap bulan tuh juga beda-beda gitu loh. Nggak tiap bulan sama, jadi nggak aku persenin sih. Dan Cuman biaya nabung aja yang sama tiap bulannya. Dan jangan lupa yang pastinya 2,5%-nya ya. Ya, pasti ya. Pasti. Ya. Terus nih ada lagi nih. Kan sekarang nih lagi zaman COVID-19 nih. Kan kita disuruh physical distancing. Yang pastinya ada WFA, ada WFO nih. Teman-teman sekalian gimana? Apa ikut WFO atau WFH? Dan nggak bisa pulang kan? Nggak bisa pulang. Jauh kan? Kalau di KPPN Bogor itu kan lumayan baik lah ya manajemennya. Itu maksudnya kita itu kan bergilir kayak piket itu loh. Yang ya hari ini Kayak apa shift-shiftan ya, gitu ya, ada nggak shift-shiftan. nggak semua itu masuk gitu loh kan bisa dapat apa jatahnya itu beda-beda gitu. Jadi nggak terlalu crowded lah kalau di kantor, apalagi ketambahan 29 anak UJT kan apa gimana coba crowdednya itu kalau masuk semua. Ya, terus katanya lebih banyak kan cowok ya ini. Iya. Sampai nginep ya katanya. Ada kasurnya kan disediain. Ada kasurnya. Itu sama arsip ya. Oh, WFH pertama pakai kita tidur di sini ya kan Bang. Kita tidur di sini WFH pertama. Wah seru tuh kan malam-malam kan, Seru, di seru. kantor kan. Seru, Sama apalagi kantor peninggalan Belanda. Belanda kan. Maaf loh, maaf. Sorry loh kantor. Maaf ya. Iya, jadi nggak bisa pulang nih. Terus ada kabar burung terkait dengan UFHB nih. Seneng nggak? Bisa nggak pulang kira-kira? Katanya kan banyak syarat, harus ada ST, rapid test. Sedangkan rapid test itu kan mahal banget ya. Bisa sampai 1 uang tujuan ya. Kalau aku kayaknya masih mikir-mikir juga sih, soalnya apalagi di Surabaya tuh udah masuk kayak zona hitam gitu Ya, kan. Surabaya Nah, udah zona takut aja sih kalau mau pulang dari Surabaya. Tapi kalau Klaten. di Jabodetabek sendiri tak lihat udah lebih longgar nggak sih? Iya nggak? Ini Iya, kan lebih longgar. kemarin CFD aja Rame banget. rame banget Oh, kan yang pasti. di Bundaran Iya, Hi. CFD yang di Bundaran Hi. Mall-mall juga udah buka dan itu rame. itu bukan Car Free Day itu. Corona Free Day. Bener-bener lah itu lah gimana. Ya. Tapi ramai banget ya kita Iya, lihat di harusnya sih. Instagram ya. Harusnya kalau buat keluar masuk Jabodetabek ada kelonggaran lah pastinya. Cuman ya itu tadi sih masih mikir-mikir juga keluarga yang di rumah kalau kita pulang. Nah, betul. Bisa jadi kita sebagai carrier ya. Iya, bener. Udah 3 bulan berarti ya, 3 bulan, 4 bulan. 3 bulan lah ya. 4 bulan. Lah. Terus gimana? Menurut kalian ada nggak positif sama negatifnya dari WFH ini? Positifnya kayaknya apa ya? Kita bisa lebih ngatur waktu sih, waktunya lebih fleksibel kalau misalnya kerja. Terus kayak misalnya di rumah kita bisa apa ya? Lebih kayak multitasking gitu lah. Mungkin kalau yang udah berkeluarga bisa kayak apa ya? Ngurus rumah lah ya. Ini kalau kasarannya, ngurus rumah sama kerja bisa multitasking bareng-bareng kalau di rumah. Kalau menurutku ya, WFH itu kayak udah apa ya? Ngajarin sistem di ASN itu untuk menangkal apa? Memitigasi bencana yang ada nanti ke depannya gitu. Jadi kan kita kan nggak pernah tahu kan seumpama nanti ada bencana gitu. Corona ini kan termasuk bencana ya bencana nasional juga kan. Jadi ya Internasional mah. ya bisa belajar untuk memitigasinya lah. Sistemnya juga kalau bisa kan sekarang masih kita datang ke kantor, mungkin kedepannya kita bisa dari rumah aja kerjanya itu lebih enak tentunya. Terus tentang pengelolaan keuangan juga lebih sangat Ya. diperhatikan Ya, sekali. Iya benar. Ya terakhir nih, harapan dan pesan buat
Direktorat Jenderal Perbendaharaan nih sebagai mas-mas ini insan perbendaharaan muda, fresh graduate lagi. CPNS yang mau jadi PNS bulan Desember tahun ini kan? Insya Allah. Iya, Insyaallah. Bang Odi dulu aja. Aku belum kepikiran ya. Aku mikir dulu. Apa ya harapannya semoga apa ya sama kayak misi lah ya. Iya. Be world apa treasure. Iya. Ya itulah. To be a world class Ya. state treasury ya. Ya. Kalau nggak salah. Ya, Apa semoga ya? bisa. Saya juga lupa. Sorry nih. Sorry nih. Pokoknya intinya itu kan. Pokoknya jadi insan perbendaharaan Unggul tingkat yang dunia. unggul tingkat Tingkat dunia. Ya. Pesannya buat teman-teman OJT yang lain dari daerah KPPN wilayah Jabar, DKI Jakarta dan Banten. Silakan. Pesannya mungkin apa ya? Stay strong aja sih menurutku. Untuk Stay strong. teman-teman OJT ditahan dulu rindunya kalau mau pulang. Bentar lagi juga insya Allah mau pulang, boleh pulang kok. Terus apa ya? Apa? Tetap semangat untuk dalam bekerja. Soalnya kan itu untuk menghapus kerinduan kita di rumah. Bukan menghapus sih, lebihnya mengalihkan kerinduan kita di rumah. Dan jangan lupa Desember kan udah jadi PNS nih. Iya. Cuti udah muncul dong. Nah. Berarti cuti buat tahun 2020 kan? Ya. Nah, bisa nggak kita ini? Gimana? Apa ini maksudnya? Yang kan ada cuti nih tahun Ah. 2020. Kita kan ini tahun 2020. Sedangkan kita PNS tuh udah dapat hak cuti kan? Nah. Hak cuti 2020 ada pada bulan Desember. 2021 kan ada lagi nanti. Cutinya bisa dipakai nggak di bulan Desember? Iya, bulan Desember bisa dipakai. Bisa dipakai. Tapi semoga aja akhir tahun bisa cuti. Ya, semoga aja ya. Ya. Nggak chaos ya akhir tahun ya. Bener aja ya. Terima kasih ya pada Mas Aldi dan Mas Krisna dari KPPN Bogor. Yeah. Semoga juga pengalaman dan ilmu-ilmunya bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih juga sudah menyempatkan waktu. Terima kasih juga sudah Mengulik-ngulik. mengundang kami juga di sini. Kami di sini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya teman-teman. Sampai jumpa.